Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab pertama dari kitab Tauhid, yaitu hakikat Tauhid dan kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan dalil-dalil tentang Tauhid dan kedudukannya. Dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid adalah firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Ayat ini merupakan dalil tentang jin dan manusia yang diberikan beban oleh Allah, yaitu ibadah kepada Allah dan akan diberikan ganjaran di akhirat nanti. Setiap makhluk hidup akan dihisab, bahkan hewan akan dihisab atas perbuatannya. Di sini kita akan bawakan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, manusia dan jin yang tidak beribadah kepada Allah akan lebih buruk dari hewan. Yang kedua, jin mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, jin juga terdapat banyak aliran seperti halnya manusia. Para ulama usul fikih kilaf tentang tata cara ibadahnya jin. Namun, mereka mengatakan bahwa cara ibadah berbeda dengan manusia. Teman-teman sekalian, kita akan bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang definisi ibadah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup perkataan, perbuatan yang mengandung kecintaan kepada Allah dan ketundukan. Adapun cara penerapan ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meniatkan ibadah setiap perbuatannya. Dalil kedua, untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengurus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadah kepada Allah dan jauhilah tagut. Apa sih makna tagut itu? Tagut merupakan segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ia ridha untuk disembah. Maka seperti Nabi Isa, meskipun ia disembah oleh orang-orang Nasara, maka ia bukanlah tagut karena Nabi Isa tidak ridha untuk disembah. Dan Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul menyuruh kepada tauhid ini, dan ini merupakan titik persamaan seluruh nabi dan rasul meskipun syariat mereka berbeda-beda. Dalil ketiga untuk hanya beribadah kepada Allah adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Pada ayat ini kita akan mengeluarkan 10 faedah di antaranya ialah, yang pertama, Allah menggandengkan haknya dengan hak orang tua. Yang kedua, wajib berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua tidak hanya pada Islam tetapi juga terdapat di Bani Israel atau Yahudi. Mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Yang keempat, bersyukur pada Allah dan juga bersyukur pada orang tua dan berterima kasih kepadanya. Yang kelima, keridaan dan kemurkaan Allah tergantung kepada orang tua. Yang keenam, orang tua jika tidak memiliki tempat tinggal maka ia tinggal bersama kita. Yang ketujuh, jangan berkata kasar kepada orang tua serendah apapun perkataannya. Yang dimaksud durhaka di sini ialah kejengkelan kepada orang tua dengan menampakkannya. Yang kedelapan, berkata baik kepada orang tua. Yang kesembilan, merendahkan diri di hadapan orang tua. Yang kesepuluh, selalu mendoakan kebaikan untuk orang tua dalam setiap waktu. Dalil keempat yang kita bawakan di sini adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, yang artinya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ada beberapa faedah yang menarik dalam surat ini. Yang pertama, jangan melakukan kesyirikan, apapun itu, syirik besar maupun syirik kecil, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang kedua, jangan mengambil atau menjadikan tandingan bagi Allah siapapun, baik itu malaikat, rasul atau siapapun, dan haram hukumnya mengambil tandingan bagi Allah. Dalil kelima adalah firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 151-53. Ayat ini menyebutkan perkara-perkara haram. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah tauhid. Tauhid adalah perkara yang wajib yang pertama yang harus diketahui, dan syirik merupakan larangan pertama dalam Al-Quran. Yang ketiga, termasuk dosa besar adalah membunuh anak
berzina, membunuh orang, menakar timbangan, dan terakhir Allah perintahkan harus berbakti kepada orang tua dan jangan durhaka kepadanya. Semoga dengan penjelasan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita, ya, bagi kaum muslimin yang bersih hatinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.